Marta Dinata. Bandung, khususnya Jawa Barat, adalah tempat di mana berkumpulnya para pahlawan yang berjuang untuk membela negara. Salah satunya tokoh pahlawan di Jawa Barat itu ialah R.E. Marta Dinata. R.E. Marta Dinata atau Raden Edi Marta Dinata adalah pahlawan nasional Indonesia dan pahlawan Angkatan Laut Republik Indonesia. Ia lahir pada 29 Maret 1921 di Bandung, Jawa Barat. Ia memiliki istri bernama Sutiarsih Surataputra. Beliau mempunyai anak 7 yang bernama Suheni Marta Dinata, Siti Hodijah Marta Dinata, Siti Judiati Marta Dinata, Irzan Syah Marta Dinata, Siti Maryam Marta Dinata, Vittorio Kuntadi Marta Dinata, Roswita Rianti Marta Dinata. Melihat dari riwayat pendidikannya, pada tahun 1934 ia bersekolah di Hollands Inland School atau HIS di Lahat. Pendidikannya kemudian dilanjutkan di Mir Uitgebreit Leger Onderwijs atau MULO, Bandung pada tahun 1938 dan di sekolah pelayaran. Ia tidak dapat merampungkan sekolah pelayarannya disebabkan Jepang telah menjajah Indonesia. R.E. Marta Dinata pernah bekerja sebagai calon dan penerjemah di Sekolah Tinggi Pelayaran di Semarang selama kependudukan Jepang. Kiprah R.E. Marta Dinata di Angkatan Laut. Dalam gerakan mengambil alih kekuasaan Jepang, Marta Dinata beserta pasukannya berhasil merebut beberapa buah kapal milik Jepang dan menguasai beberapa gedung di Tanjung Priok dan di Jalan Budi Utomo, Jakarta. Setelah itu ia bersama pemuda lainnya membentuk sebuah organisasi Bakeer Laut dan disahkan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP pada 10 September 1945. Dalam perjalanannya, BKR Laut sempat berganti nama menjadi TKR Laut hingga ditetapkan menjadi ALRI atau Angkatan Laut Republik Indonesia. Terdapat 2 markas besar Angkatan Laut Republik Indonesia, di Yogyakarta dan di Lawang. Dualisme ini sempat menyebabkan konflik kepemimpinan di tubuh Angkatan Laut Republik Indonesia. Marta Dinata yang menjabat sebagai Kepala Staf Operasi V berusaha meredam konflik tersebut dengan mengundang para perwira, remaja, dan senior untuk saling menukar pikiran. Tak berhasil, ia pun mengeluarkan mosi tidak percaya terhadap pimpinan Angkatan Laut Republik Indonesia kepada pemerintah, sehingga akhirnya terbentuklah suatu Dewan Angkatan Laut DAL tahun 1947 yang bertugas menyelesaikan masalah tersebut. Banyak sekali kontribusi yang telah diberikan oleh R.E. Marta Dinata untuk ALRI sehingga ia diangkat menjadi Kepala Staf Angkatan Laut. Ia semakin fokus untuk mengembangkan kekuatan ALRI dengan membentuk Komando Daerah Maritim, penambahan anggota, dan memperkuat senjata. Hal menarik lainnya yang juga diceritakan dalam kisah ini adalah timbulnya beberapa masalah, seperti Komando Presiden mengenai pembebasan Irian Barat atau Trikora yang menimbulkan konfrontasi di bidang militer, permasalahan pembentukan negara Federasi Malaysia, dan pengkhianatan yang dilakukan oleh PKI dengan G30S PKI. Menyikapi peristiwa tersebut, Marta Dinata dengan sigap memberikan suatu reaksi kutukan terhadap gerakan tersebut dengan memerintahkan segenap unsur tempur Angkatan Laut dan Panglima Kodamar untuk segera mengambil tindakan tegas terhadap PKI. Tindakannya tersebut tidak disetujui oleh Presiden sehingga ia lengser jabatan dan digantikan oleh Laksamana Madya R. Mulyadi. Tak lama setelah itu, Marta Dinata diangkat menjadi Duta Besar RI untuk Pakistan. Setelah melaksanakan tugasnya di Pakistan, ia kembali ke tanah air, sekaligus menyambut hari ulang tahun ABRI ke-21. Di sini ia diundang oleh Kolonel Mazhar untuk mengadakan perjalanan ke daerah Gunung Bogor menggunakan helikopter. Malang bagi Marta Dinata dan tamunya. Dalam perjalanan pulang, cuaca tiba-tiba memburuk. Helikopter yang dikemudikan Marta Dinata hilang kendali dan menabrak tebing di riung gunung.
helikopter itu meledak hancur berkeping-keping. Seluruh penumpangnya tewas termasuk R.E. Martadinata yang saat itu masih berusia 45 tahun. Beliau wafat pada 6 Oktober 1966. Dari kisah ini, kita tahu bahwa R.E. Martadinata telah berjuang dengan keras dalam merebut pangkalan militer milik lawan serta kapal-kapalnya. Beliau juga telah membuat dua kubu di dua markas besar Indonesia menjadi akur dan tidak menyerang satu sama lain. R.E. Martadinata juga menjadi salah satu sosok pahlawan yang layak diteladani oleh kita semua, khususnya kaum pelajar, karena dengan dirinya sebagai pemimpin yang berani, tangguh, bijak, serta pantang menyerah dalam melakukan sesuatu.